Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor, apel Rairan, Desa Sindangja, Kecamatan Gunung Halu. Siap, dilaksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu demi tanah, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Tokoh masyarakat di desa saya, Kecamatan Gunung Halu yang saya hormati, dan kemudian adik-adik yang saya cintai dan banggakan dari teman-teman yang alhamdulillah sangat banyak komunitas yang hadir pada acara ini. Musim kemarau dan hujan. Dua musim tersebut kadang-kadang dalam kondisi Indonesia berada di lingkup Gunung Pasifik, dan tentunya kegiatan-kegiatan Bandung Barat menurut data Perum Perhutani kajian menyatakan bahwa Bandung Barat itu Bisa saya sebutkan dan rekan-rekan adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Kepala Pelaksana BPBD KBD tidak bisa hadir. Semestinya beliau mau hadir di sini, tapi tidak mengurangi rasa hormat, beliau menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara silaturahmi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. besar harapan kami
atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan Kedepannya ada hal positif untuk pengembangan wisata Curug Budo. dengan mengucapkan bismillah, acara dimulai. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Penghormatan kepada pembina apel. Mana? Pembina apel. Hormat. Nak. 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 Tangguh. Relawan. Tanpa penghormatan. Cepat. Jalan. Ini menu baru lagi. Ayo. Mungkin yang tidak ada anti bisanya dikasih anti bisa yang tadi untuk mengcover 3 ular tadi, itu bisa berbahaya juga. Makanya kita harus pinter. Karena saya praktekkan sendiri, saya kegigit sama ular viper tuh yang hijau ekor merah itu. Datang ke rumah sakit. Nah, sama pihak rumah sakit udah tahu mana ularnya, ular jenis ini. Dikasih tadi yang si biopalen tadi. Saya menolak karena memang itu bukan untuk si bisa ular tersebut, untuk ular viper tersebut. Karena tidak akan nyambung. Nah makanya kadang-kadang udah dibawa ke rumah sakit, udah dikasih anti bisa, tapi kok masih meninggal dunia? Mungkin karena ada kesalahan di situ. Tidak boleh sekarang digigit oleh ular viper dikasih yang biopalen yang tadi, gak boleh, gak bisa. Jadi kita harus mengetahui sampai ke arah situ bahwa ular yang ada di sekitar kita itu nggak semuanya ada anti bisanya. Maksud saya seperti itu. Jadi biar kita juga tidak gegabah gitu, tidak jauh-jauh ke rumah sakit ya. Nah lalu seperti apa cara penanganan yang tadi? Saya sudah bawa alat punten yang itu, kita harus sigap. Makanya langkah yang pertama ketika kita tergigit oleh ular berbisa, jangan panik kan. Kalau panik justru wah benar-benar kita nggak mau ngapain, panik dan lain sebagainya, hubungin. Sementara kalau di hutan nggak ada sinyal, harus bagaimana? Nah ini yang harus kita ketahui. Langsung ambil sesuatu yang bisa menopang tangan kita yang tergigit, seperti ini. Jadi nanti tinggal kita lakukan seperti patah tulang aja. Kalau kemarin kan saya tergigit di bagian jempol sama kelingking, segini aja, udah kayak di bidai. Terus tinggal kita ikat tapi jangan terlalu kencang. Nah setelah itu tinggal kita pantau, entah ini masuk ke fase lokal saja atau hanya fase sistemik. Maksud fase lokal itu gejalanya paling hanya muntah, terus bengkak, terus mual, pusing, sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau fase sistemik atau yang akan menuju ke kematian, biasanya dikasih ciri-ciri kayak muntah darah, keluar darah dari mata maupun telinga. Nah itu sudah fase sistemik. Berarti itu sudah banyak menyebar ke tubuh kita. Nah kalau saya alhamdulillah langsung seperti ini, sobek baju, diikat, langsung dibopong. Harusnya itu pas kita tergigit kita jangan banyak pergerakan. Tapi karena saya mau nggak mau harus jalan kaki dari hutan ke kendaraan saya yang ada di jalan, jadi saya jalan kaki dulu sehingga sedikitlah bisa yang masuk ke dalam tubuh saya, sehingga saya dirawat di rumah selama 4 bulan. Dan itu saya rawat sendiri karena saya tahu bahwa ular yang menggigit saya itu gak ada anti bisanya di rumah sakit ataupun di Indonesia. Nah bagaimana cara untuk treatmentnya? Treatmentnya adalah ketika kita melihat bekas gigitan, misalnya gigit pada jam 1 tepat misalnya, nanti kita tinggal bawa spidol, kita lihat pergerakan si bekas gigitannya. Kadang-kadang dia itu paling
gak nentu gitu untuk efek gigitannya. Kadang tergigit misalnya jam 1 siang di bagian jempol, kadang 5 menit sudah bengkak di area pergelangan tangan, 10 menit kemudian naik lagi, 10 menit kemudian naik lagi. Nah itu harus kita catat. Nah kalau sudah mentok di bagian ketiak dan ada jendolan di bagian ketiak, berarti itu sudah stuck di situ. Dan kalau misalnya kita nggak ada yang tadi pasti sistemik, jadi apa aja gejalanya kayak ciri-cirinya? Muntah darah, keluar darah dari telinga, kencing darah, terus keluar pokoknya darah aja dari yang tergigit. Bisa juga, udah pasti sistemik gitu. Cantik ya kayak. Ya, jadi ini adalah ular yang saya bilang beda ya dengan kobra Jawa. Jadi ini bukan kobra Jawa, tapi ini merupakan ular king cobra Ophiopagus hana yang memiliki bisa sangat-sangat lengkap. Jadi banyak orang yang tergigit oleh ular berbisa tinggi ini berujung ke kematian. Tapi bisa juga tadi diminimalisir dengan yang namanya imobilisasi. Tapi ada tapinya juga, karena ular ini adalah ular yang sangat-sangat lengkap banget bisanya. Ular ini bisa panjang sampai 4 ataupun 5 meter, dan ini baru sekitar ada 3 meter. Mungkin dari sisi apa ya, memperkenalkan alat dulu mungkin ya. Alat bantu berupa ini ada namanya apa ini? Oke, karabiner. Ini karabiner apa? Oke, karabiner skru. Baik, kita coba nanti bandingkan. Ini apa? Karabiner apa? Karabiner skru. Kenapa jadi ada karabiner skrunya 2? Modelnya berbeda. Nah, ini dilihat betul karabinernya skru, tapi dilihat nanti dari jenis bahan yang dipakai. Kalau yang ini adalah baja, yang ini adalah alloy, aluminium alloy. Nah, bedanya lagi, ini skrunya dengan diputar. Kalau ini skrunya dia auto lock. Jadi diputar dulu, baru ditekan. Lepas dia ngunci sendiri. Ini bedanya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ada yang menggunakan alat, makainya semuanya seperti ini, jadi kelihatan bodoh gitu. Ini gimana cara membukanya? Ternyata harus diputar dulu, baru ditekan, lepaskan, dia ngunci sendiri. Beda dengan ini. Ini putar, ya, putar, dia tidak ngunci sendiri, dia masih ngebuka. Kalau yang ini dia langsung otomatis. Ini bahannya ada 2, aluminium alloy sama baja. Tergantung nanti penggunaannya. Biasanya baja-baja ini dipakainya untuk kelas-kelas pekerjaan di ketinggian, industri seperti itu. Ya. Kalau yang alloy ini biasanya untuk kelas-kelas olahraga. Ya. Karena kalau kelas olahraga bawa besi berating, ya, terlalu banyak besi, jadi menghambat pergerakan kalau di olahraga. Makanya menggunakan bahan-bahan yang ringan. Bagaimana kekuatannya? Kekuatannya sama saja, ya, sama saja. Misalkan kalau yang ini sekitar 30 kN, sama dengan 3,5 ton, seperti itu. Jadi konversinya adalah kilonewton ke kilogram. Ya. Udah nanti akan menggunakan juga apa ini? Figure egg, itu figure egg atau apa? Descender, ya, ini juga descender. Yang ini apa ini? Figure of egg. Yang ini figure of egg juga.
Yang ini figure of 8 juga. Jadi sebetulnya ini semuanya kategorinya adalah, kalau yang ini apa? Auto. Apa namanya? Sebetulnya kalau bahasa kalau secara teori ada yang namanya belay device. Ya. Belay device itu apa saja? Ada auto stop. Ini namanya auto stop. Kemudian ada descender dengan tipe tanduk horn, descender horn. Ada yang modelnya spider. Ya. Ini digunakan untuk rescue sebetulnya. Yang ada tanduk-tanduk seperti ini biasanya untuk rescue. Ya, seperti ini. Ini untuk rescue biasanya. Kalau ini biasanya untuk upselling standar, belay mungkin bisa saja. Tapi kalau untuk rescue ya biasanya menggunakan yang ada tanduk-tanduknya. Banyak sebetulnya jenisnya. Ada Piranha, produknya dari Prancis itu ada Piranha seperti itu ya. Ini auto stop. Ini sebetulnya auto stop ini apa ya? Alat bantu untuk ya tadi turun, upselling, rappelling, ya, descending. Ini penggunaannya adalah mengunci otomatis. Jadi ketika dia kena beban, dia akan mengunci, berhenti sendiri. Kalau ini tidak ditahan, tidak akan mengunci. Artinya dia terus akan turun. Kalau ini kalau kena beban, dia akan mengunci sendiri. Dilihat nanti penggunaannya, ya. Penggunaannya dan dompetnya. Ya, kembali lagi ke dompetnya. Ya. Soalnya pengaruh. Kalau untuk dompet ini beli satu ini beli satu, ini bisa 10 gitu. Nah itu maksudnya dompet itu. Jadi keluar dari dompet ini buat beli satu ya sudah ini. Kalau beli ini saya harus mengeluarkan 10 kali dompet untuk keluar 10 kali untuk dapatkan ini satu gitu. Ya. Jadi harganya juga lumayan mahal ya. Lumayan mahal tapi alat kerjanya juga mendukung ke kita gitu. Jadi tidak terlalu capek untuk nahan beban kita yang 50 kilo, 100 kilo ya kan? Seperti itulah kira-kira. Baik, selanjutnya ada ini namanya crawl ya. Ini crawl. Ini sebutnya bahasa lainnya adalah chest sender. Jadi biasanya disimpan di dada. Chest sender atau crawl. Kalau yang ini adalah ascender, hand ascender. Karena dia punya pegangan. Ini ada yang sudah tercantum. Kemudian ada juga yang crawl sudah tercantum, ya. Ini ada handle-nya. Yang ini tidak ada. Fungsinya sama tidak dengan ascender, sama. Alat untuk bantu naik, cuma dipasangnya di dada. Nanti kita akan ada praktek juga mempraktekkan alatnya, pemasangannya di mana. Kemudian ada juga alat yang sama, ya. Ini sama, tapi ini penempatannya adalah di kaki, ya. Kalau yang ini di dada, kalau yang ini di tangan, yang ini untuk kaki. Ya. Ini namanya apa? Biasanya kalau perempuan suka pakai buat rambut. Apa? Pentin. Ya. Ini namanya pentin. Ya, buat rambut kan? Sampo. Bukan buat muka kan? Ya. Ini namanya pentin. Jadi ini kita coba memperkenalkan alat alat-alat yang mungkin lebih rada modern lah sedikit, ya. Sebetulnya masih ada alat yang lebih modern dari ini, ya. Cuma kemampuan dompetnya tadi hanya sebatas ini, jadi ya mau tidak mau baru seperti ini yang bisa disampaikan. Kemudian seperti ini namanya apa? Apa ini? Apa? Gak apa-apa, jawab aja. Apa nggak apa-apa? Apa? Bukan lato-lato ini. Ini sebetulnya alat belay. Tapi ini sangat-sangat klasik. Jadi namanya speed plate, ya, speed plate untuk belay. Ini zaman-zaman dulu, zaman sebelum apa ya? Zaman Fir'aun masih main kelereng mungkin.
Ya, ini sering-sering dipakai, tapi sekarang sudah berubah ke alat-alat canggih yang seperti ini. Ya, ini sama auto stop juga, tapi modelnya ini ketika dia kena beban, ini harus ditekan, harus dikeluarkan. Kalau yang tadi ditekan dia baru turun. Kena beban dia akan mengunci, kalau ini kena bebannya dia harus agak didorong. Itu bedanya karena tiap produsen punya ciri khas masing-masing. Ya. Oke, kemudian yang ini tali ya, webbing, ini long sling, biasa disebut long sling ya. Kemudian ini adalah prusik. Prusik ini biasanya dipakai diameternya 6, rata-rata 6 sampai 8 mili ya. Ini satu orang, ini sudah terpasang seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan memakai teknik memanjat menggunakan tali, ada yang namanya nanti prusiking, itu hanya menggunakan alat seperti ini ya. Kemudian ada juga nanti kita akan ascending menggunakan alat yang ascender. Nanti ada yang sama ascender cuma menggunakan chest ya, descender. Nanti ditambah mungkin satu lagi teknik menggunakan scroll dan auto stop. Ganggu ya. Oke, kemudian yang ini apa? Nah, ini paling kalau yang sering ini buat ini. Ini sebetulnya betul bisa buat jaga diri kalau mepet ya. Tapi kan nggak mungkin digantung gini-gini kan? Ya, ada aparat ini pasti ditangkap, tapi aparat pun belum tentu tahu ini. Taunya ini alat untuk bertawuran, tapi sebetulnya ini adalah namanya rigging plate atau PAU disebutnya. Ini nanti kita coba praktekkan bagaimana membuat alat ini bisa bekerja ya. Ini namanya rigging plate atau PAU. Kemudian yang ini paling sudah hafal semua. Ini adalah webbing. Panjangnya berapa? Panjangnya standar berapa? Kalau badannya normal, ini badannya normal, punten. Kalau badannya normal, biasanya menggunakan 4,5 meter. Tapi kalau misalkan big size, ya, ini bisa 6 sampai 8 meter satu orangnya. Makanya tidak jadi jaminan 4,5 meter cukup buat semua orang, tidak ya. Kalau untuk yang lebih kecil berarti ini akan lebih ada sisa lebih. Kemudian yang ini adalah seat harness ya. Seat harness ini meliputi bagian pinggang dan kedua belah pahanya. Ini seat harness. Nah, ini full body harness ya. Jadi dia bisa disambung, bisa di assembly menjadi full body harness. Tapi dari sisi lain dia bisa dilepas dan menjadi seat harness saja ya. Ini ada yang multifungsi. Cuma nanti kalau yang begini kembali lagi ke dompet. Ya. Balik lagi ke dompet. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Jadi apa ya? Pengetahuan yang harus memang sering diasah. Ya.